Oke, welcome to my channel. Selamat datang channel gua. Nama gua Manasya, gua adalah seorang entrepreneur. Ini adalah video pertama gua di YouTube. Gua mau coba sharing di YouTube kali ini supaya lebih panjang ya daripada di TikTok. Gua bakal sedikit cerita tentang kehidupan gua dan bagaimana cara gua dapat 100 juta pertama di umur 20. Ya mungkin itu termasuk umur yang tua bagi sebagian orang karena banyak orang di luar sana yang umurnya baru belasan mereka udah dapat 100 juta pertama gitu. Tapi setidaknya gue berusaha bener-bener dari nol gue jadi pengusaha, gue real pengusaha dan dapat 100 juta pertama gitu. Gue bakal cerita bagaimana cara gue dapat 100 juta pertama. Oke, jadi pertama-tama gue di sini mau cerita soal background gue ya. Jadi gue tuh cuma anak dari seorang pedagang. Jadi ibu gue itu pedagang pisang di pasar, dan kalian bisa lihat sendiri dari rumah gue. Dia setiap hari pergi ke pasar tuh jam 4 subuh buat beli pisang terus dijual lagi ke pengepul gitu. Jadi dia jualnya lebih mahal ke pengepul ya. Nah, jadi dari situlah gue hidup selama kurang lebih 20 tahun ini. Ya, kehidupan yang mungkin jauh dari kata cukup ya, karena gue sendiri aja harus cari duit sendiri buat modal gue usaha gitu. Gue gak mau cerita jauh-jauh kayak misalnya gue masih SD jualan ini, no. Walaupun banyak cerita gue waktu SMP, waktu SD, awal-awal gue coba buat dagang, cuma gue mau langsung ke intinya aja ya. Jadi gue tuh usaha di bidang jasa transfer. Awal gue usaha itu tahun 2021 ya. Jadi gue tuh punya kebiasaan itu adalah compounding, dan satu kebiasaan gue juga adalah kerja sangat keras. Gue punya ambisi yaitu untuk mengalahkan semua orang. Jadi ketika gue dapet suatu tugas di hadapan muka gue gitu, jadi gue langsung kerjanya 100% gitu. Nah itu kebiasaan gue. Jadi jadi gue gak pernah males orangnya. Ya walaupun gue kadang pernah juga ngerasa males, tapi kalau misalnya soal kerjaan gue gak pernah males. Gue rela hujan-hujanan, gue rela panas-panasan demi kerjaan gue gitu. Dan ya itu menurut gue prinsip utama yang kalian harus punya gitu kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha ya. Nah jadi waktu itu awal ya seperti biasa gue jaga komputer ya. Eh, Setiap hari gue jaga dari pagi sampai jam 10 malam. Setelah itu gue mikir lagi apa yang beda dari counter dua, karena waktu itu gue baca buku Zero to One. Jadi di dalam buku Zero to One itu intinya adalah kita tuh harus berbeda dari yang lain gitu. Gue ingat banget gue baca buku itu dulu, harus berbeda dari yang lain dan harus unik. Jadi gue mikir di situ apa yang membuat usaha gue tuh unik gitu. Padahal sama aja sih, gue kopi kompetitor juga. Jadi setelah gue pikir-pikir dan ya berjalan lama lah, gue sambil ibaratnya tuh learning by doing, tapi gue coba belajar juga. Jadi setelah lama-lama, setelah jam 10 malam, kan gue bisa jam 10 malam udah tutup. Jam 10 malam tiba-tiba ada yang beli gitu ke tempat gue. Ada yang beli jam 10, terus larut-larut sampai jam 12, jam 1 malam. Itu gue nggak tahu sih. Habis itu tiba-tiba beberapa hari gue lalui jam 1 malam tutup. Habis itu ada yang bilang gini, wah hebat ya di tempat lu ini buka, di tempat lain gak ada yang buka gitu. Gue langsung terbuka gitu sama pikiran gue. Oh jadi ini yang buat gue beda, gue bakal buka lebih lama daripada orang lain gitu. Jadi gue buka jam 7 pagi sampai jam 2 malam, itu 2 tahun lebih gue lakuin itu non-stop. Disiplin, gue gak ada kata males, gue benar-benar lakuin itu. Setelah itu di tahun-tahun ketiga itu gue mulai capek lah, gue nggak bisa bangun pagi lagi. Mungkin gue bangun sekitar jam 2-an, dan gue ngerasa itu kurang produktif bagi gue karena sayang kan waktu pagi kan jadi hilang, gue tutup. Nah gue di situ mulai coba rekrut karyawan. Pertama gue suruh dia pagi, habis itu setelah itu gue suruh dia buat temenin gue malam. Habis itu setelah itu berlanjut-lanjut, gue pakai sistem shift, pagi sama sore ada 2 orang. Habis itu gue mulai mundur dari operasional. Gue belajar leadership, gue
transfer ilmu gue ke mereka, jadi gue mulai mundur dari operasional. Setelah itu gak bisa lama gue menemukan opportunity gitu, langsung gue hajar lagi, gue buka cabang pertama. Gue nggak tahu, ini gue nggak tahu, gue tanpa pengalaman tanpa apapun, gue buka cabang pertama. Dan ya biasa aja sih, kacau lah ibaratnya, kan lo masih pemula ya. Waktu itu pendanaan gue masih pas-pasan ya. Gue nggak tahu habisnya berapa, ternyata ya banyak, banyak banget itu habisnya. Tapi gue punya satu prinsip ya di hidup gue, kalau misalnya gue berusaha sesuatu gitu, itu adalah mulai aja dulu. Ya mungkin kalian udah gak asing lagi sama kata mulai aja dulu, mulai aja dulu. Tapi ini adalah pengalaman gue gitu. Jadi gue tuh kalau misalnya mau buka buka cabang, itu prinsip gue adalah yang penting buka aja dulu gitu. Nah itu prinsip gue. Gue gak tahu sih ini berlaku buat semua usaha atau apa, tapi gue yang penting buka aja dulu gitu. Jadi waktu pertama gue buka, gue gak tahu itu gue manajemen gue bagaimana waktu pertama, bagaimana saldo gue waktu pertama, bagaimana sistem gue ngajarin mereka. Jadi ibaratnya kacau lah, tapi yang penting gue mulai aja dulu. Nah setelah itu gue udah buka cabang pertama ya, cabang 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 pertama atau counter gue yang kedua maksudnya gitu. Nah jadi gue buka, udah gue lalui dan gak berapa lama gue tiba-tiba lihat opportunity lagi nih. Jadi kalau misalnya tempat di sini itu kosong, itu gue harus tempati di situ. Nah jadi selang sekitar berapa bulan ya, sekitar 6 bulan, gue langsung buka cabang ketiga. Oke, jadi gue memutuskan buat buka cabang ketiga gitu. Gue coba persiapin lagi, ternyata ya pendanaan gue kurang, tapi gue lihat opportunity di situ. Jadi kalau misalnya gue gak buka, itu tuh rasanya kayak gue tuh ketinggalan ketinggalan apa ya, kayak ketinggalan pesawat gitu. Makanya gue langsung cari akal, gue cari cara, akhirnya terpaksa gue harus ngutang. Gue tahu riba itu gak baik, gue sebenarnya gak pengen ngutang, tapi dengan untuk mempercepat sesuatu, gue lebih baik ngutang. Jadi paham gak? Jadi misalnya gini, gue seharusnya buka cabang itu 1 tahun lagi, tapi dengan gue ngutang, gue langsung buka cabang sekarang itu. Nah pilih mana? Ya gue langsung pilih ngutang lah. Ya udah gak apa-apa, bunganya gede. Waktu itu gue minjam ke Viv ya, itu bunganya bener-bener gede gitu. Tapi gue lihat opportunity di sini. Nah jadi gue tuh gak mikir gini loh, gue gak mikir waduh gue punya utang, gue gak mikir gitu. Gue mikirnya gini, yang penting gue punya cabang. Kalau misalnya utang gue tuh gue bayar lunas, bonusnya ya cabang kan gitu. Oke, langsung gue utang, langsung gue hajar tanpa pikir panjang lagi. Yang penting prinsip gue tadi, yang penting buka aja dulu. Nah itu kan, gue udah buka dan yes, akhirnya ya akhirnya berjalan dengan baik gitu. Walaupun ya banyak hal yang terjadi, sebenarnya banyak yang terjadi, misalnya kayak gue kekurangan saldo karena harus diputar-putar kan gitu. Tapi gue berpikir tuh bahwa ya semua itu bakal berlalu juga gitu, semua itu bakal selesai juga. Jadi ya udah gue hajar aja gitu. Dan ya selama beberapa lama dari situ mungkin gue bisa pastiin bahwa net worth gue itu 100 juta rupiah gitu. Tapi itu gak berselang lama. Gue kan kalau misalnya kita store tunai itu kan kekumpul saldo ya, tapi itu gak berselang lama, langsung gue pecah lagi. Gue beli barang, gue beli ini, gue beli itu. Dan sampai di bulan bulan Desember itu gue langsung buka cabang apa, gue langsung garcep, gue nggak peduli sama saldo gue yang pas-pasan atau apapun itu. Pokoknya gue cepet gitu loh, gue cepet. Dan yap, sudah berjalan dengan sempurna juga. Masalah sistem itu gue nggak, orangnya tuh gue nggak ribet ya, kayak kayak orang-orang yang harus, oh kita harus pakai sistem accounting ya, kita harus pakai komputer, harus didata. Gue nggak peduli itu, yang penting pendatanya jelas, yang penting ya kita ada pembukuan. Terus kalau misalnya harus sempurna, itu masalah sistem itu kita bisa tambah sedikit demi sedikit gitu, jadi kita bisa perbarui sedikit demi sedikit. Nah jadi itulah yang membuat gue bisa sampai sekarang itu. Yang penting adalah jangan males sih, karena bagi gue punya satu kata-kata nih, mungkin ini nggak asing, tapi
Tapi ini versi gue sendiri gitu. Eh, Kalau misalnya lo masih miskin, artinya lo itu males. Ya jadi kalau misalnya lo miskin, yaitu lo miskin sama dengan lo males gitu. Mungkin gue di sini agak berbeda ya sama yang lain. Kalau yang lain kan dia tuh yang udah sukses ceritain waktu dia merintis ya. Kalau gue sekarang itu eh ceritain waktu gue masih merintis sekarang gitu. Ya mungkin gue agak beda dari yang lain, tapi gue bakal berusaha. Gue punya ambisi yang kuat dan gue punya visi misi yang jelas untuk usaha gue sendiri, dan uh, gue bakal pastiin bahwa 10 dan 20 tahun ke depan gue bakal punya net worth 1 juta dolar. Dan bagaimana caranya? Uh, Ya kita bakal coba caranya gitu. Mungkin itu aja sharing dari gue. Kalau misalnya kalian mau tahu banyak tentang bisnis yang gue jalani, atau kan mau tahu tentang mentality usaha yang gue punya, kan bisa stay di channel gue ini. Ya, kan bisa stay di channel gue, dan sampai jumpa di video selanjutnya.